Ninja Assassins atau biasa disebut Shinobi, mereka adalah organisasi pasukan khusus yang pada dasarnya terdapat di Jepang pada era zaman feodal. Nah, seorang ninja bahkan memiliki dua peran utama, yaitu bisa sebagai pengencrot dan sebagai mata-mata untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang pergerakan dan rencana musuh. Dan untuk keduanya mereka biasanya melakukan kamuflase, juga sangat lihai untuk memanipulasi, dan mereka juga sangat gesit serta misterius. Dalam sebuah klan ninja, tentu mereka mempunyai peraturan tersendiri dari berbagai versi. Ya tergantung dari klan mana mereka berasal. Tetapi yang sekarang akan kita bahas mengenai klan ninja pengencrot, yang dimana ninja dari klan ini ditugaskan untuk menjadi seorang pengencrot. Mereka bahkan dilatih untuk tidak memiliki rasa belas kasih sedikit pun, serta dituntut untuk memiliki indera yang sangat tajam. Tak hanya itu saja, melainkan rasa takut tidak boleh dimiliki oleh seorang ninja sejati. Dan barang siapa yang kabur dari organisasi ini, mereka akan diburu dan dieksekusi mantek. Dan itu sudah menjadi seharusnya, sebagaimana sebuah klan harus mematuhi segala peraturan hukum yang ada. Nah, dan itulah sedikit penjelasan tentang hukum dan peraturan dari klan ninja yang akan kita bahas kali ini, yakni berjudul Kamui Gaiden. Awal kisah bermula ketika ada seorang shinobi wanita bernama Sugaru yang sudah muak berada di klannya dan memutuskan untuk kabur dari sana. Akan tetapi tentu aksinya itu dihadang oleh sang ketua dan beberapa ninja lainnya. Dan sekarang saya akan memperkenalkan seorang bocil bernama Kamui yang sedang terlibat dalam hal tersebut. Di sini Sugaru memberontak dengan melemparkan amunisi sumpit bernama Fukiya kepada para ninja. Nah, seketika semuanya pun tak berdaya. Akan tetapi tidak dengan Kamui, ia berhasil menghindar dari serangan tersebut. Dan dari sinilah bisa dipastikan bahwa kelak Kamui berpotensi menjadi shinobi terbaik. Setelah itu, sang ketua langsung membuat Sugaru tak berdaya menggunakan senjata Kusari Fundo yang ia miliki. Akan tetapi Sugaru berhasil melumpuhkan salah satu bola matanya. Dan seketika mereka berdua pun terjun dari atas tebing tersebut. Namun di sini si ketua berhasil selamat dengan nangkring di dahan pohon. Dan ternyata matanya itu bukanlah mata asli, guys. Dan 14 tahun kemudian, kini Kamui telah menjadi seorang pria dewasa. Akan tetapi di sini ia merasakan hal yang sama seperti Sugaru, yang dimana timbullah rasa ingin kabur dari organisasi tersebut. Tentu sudah bisa dipastikan bahwa tidak mudah untuk keluar begitu saja. Kamui pun sekarang menjadi ninja buronan akan aksinya itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kini Kamui menjadi salah satu ninja paling berbakat dari yang lainnya. Hal itu bisa kita saksikan dengan aksinya yang mengedepankan strategi dan kekuatan fisik. Tapi lebih banyak strateginya sih. Kemudian Kamui menggunakan jurus rahasia untuk mengencrot salah satu ninja. Dan jurus itu bernama Bantingan Izuna. Setelah itu kita akan menyaksikan aksi dari Kamui yang akan menggunakan jurus keduanya, yaitu pemantek bayangan Fata Morgana. Singkat cerita, di suatu tempat yang menampilkan seekor kuda yang sedang dimandikan, kita lalu dibuat salvo ketika ada seseorang yang cukup jahil dengan menyumpit kuda tersebut. Ia bernama Hanbei. Sontak kuda itu pun kalang kabut karena kesakitan. Belum puas dengan itu, Hanbei pun menghampiri kuda tersebut. Dan apa yang terjadi? Tentu semua itu bukan tanpa maksud yang nantinya akan kita ketahui. Bahkan aksinya tersebut pun sudah disaksikan oleh Kamui yang kebingungan dengan tingkahnya itu. Apa nih maksudnya katanya? Sedangkan keadaan kuda tersebut terbilang cukup memprihatinkan sih. Dan ternyata kuda tersebut ialah milik seorang bangsawan bernama Gunbei Mizuyona, yaitu seorang pemimpin dari klan Matsuyama. Nah, tentu beliau sangat murka ketika menyaksikan kudanya yang meninggoy dan memerintahkan para cucunguknya untuk menangkap maling tersebut. Lalu tibalah di mana Kamui bertemu dengan Hanbei dan namun di sini niat Kamui ialah baik, yang dimana ia berkamuflase demi melindungi si Hanbei.
Dan tibalah waktu malam di tengah laut disertai hujan deras. Kita lalu diperlihatkan dengan Hanbei dan Kamui yang berhasil lolos dari peristiwa mengerikan tadi. Dan di sini Kamui bertanya tentang kegunaan kaki kuda tersebut. Akan tetapi Hanbei tak mau menjelaskannya. Nah, lalu tanpa alasan yang masuk akal, Hanbei pun mendorong Kamui untuk bertahan di tengah laut lepas dan hanya bermodalkan selembar papan untuknya bisa bertahan. Dan di salah satu adegan menampilkan Gunbei yang memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari keberadaan maling yang telah memenggal kaki kuda tercintanya. Bahkan di sini bisa kita saksikan bahwa sangat psikopatnya si Gunbei ini bercampur agak sedikit sedeng sih kelihatannya. Kemudian pagi pun cerah dengan menampilkan Kamui yang sekarang sudah terdampar di salah satu desa pesisir pantai. Dan terlihat juga bahwa ada Sugaru di sana. Tak selang lama datanglah Hanbei yang langsung membawa Kamui ke rumahnya. Nah, ternyata Sugaru di sini sudah berganti nama menjadi Oshita. Dan tak hanya itu saja, ia bahkan sudah menjadi istrinya Hanbei dan mempunyai beberapa anak. Dan terlihat juga bahwa Sugaru yang tidak senang akan kehadiran Kamui di keluarganya. Hal itu dimulai melalui instingnya dengan merasa bahwa Kamui akan menghancurkan keluarganya. Nah, di saat itu juga Kamui pun mulai tersadar. Setelah sadar dari pingsannya, Kamui di sini terlihat sangat marah dengan Hanbei karena ulahnya tersebut yang cukup tidak masuk akal dengan membiarkan dirinya terombang-ambing di tengah laut. Kemudian kita akan menyaksikan suasana desa kecil mungil ini yang dimana mayoritas orang di sini ialah seorang nelayan. Dan di sisi lain ada Kamui yang didatangi oleh anak gadisnya Hanbei. Ia bernama Sayaka dan akan menunjukkan sebuah rumah untuknya tinggal dengan menjelaskan bahwa dirinya dan sang ibu yakni Sugaru telah membersihkannya untuk Kamui. Di sini Kamui hampir saja mokat disebabkan oleh sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh Sugaru. Tentu atas peristiwa itu Kamui langsung menemui Sugaru dan mulai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah musuh bagi Sugaru dan keluarga, melainkan ia juga sama seperti Sugaru, yakni seorang ninja buronan. Akan tetapi di sini Sugaru masih bimbang untuk menganggap pernyataan Kamui itu ialah benar adanya, karena sejatinya seorang ninja yang menjadi buronan sangat sulit untuk mempercayai orang lain. Nah, tibalah waktu malam dengan diperlihatkannya keluarga Hanbei dan Kamui yang sedang makan malam. Namun di sini anak-anak Hanbei terutama Sayaka sangatlah riweuh dengan terlalu banyak menawar sebuah makanan kepada Kamui. Lalu terlihat dari luar bahwa ada seorang pemuda bernama Kichito yang sedang mengintip mereka. Perlu diketahui bahwa Kichito ini naksir dengan Sayaka, guys. Nah, dan sekarang terlihat jika ia cemburu ketika menyaksikan Sayaka yang terlalu caper dengan Kamui. Singkat waktu, di sini Hanbei terlihat sedang menuju ke suatu tempat dengan cara mengendap-endap yang juga sudah disaksikan oleh Kamui. Dan ternyata terkuaklah bahwa tujuan beliau mencuri tulang kuda itu ialah akan ia jadikan sebagai umpan untuk memancing ikan, guys. Loh, apa worth it gitu ya? Dan di lain sisi, aksinya tersebut sudah disaksikan oleh Kamui. Akan tetapi, Kamui tidak bisa melihat kelanjutan dari pembuatan umpan tersebut dikarenakan ada seseorang yang sedang menerornya. Nah, siapa lagi kalau bukan Sugaru ya kan? Kan ninja di desa itu cuma mereka berdua. Pagi pun cerah dengan menampilkan Hanbei, Kamui, dan beberapa nelayan lainnya yang akan pergi untuk mencari ikan. Nah, setelah sampai di tempat yang dituju, Hanbei pun mulai memperlihatkan umpan dari hasil bertaruh nyawa yang sekarang menjadi umpan paling istimewa. Tak lupa, Hanbei juga meminta kepada Kamui untuk jangan ceritakan soal ini kepada nelayan lain. Nah, setelah itu mancinglah mereka ya kan. Tentu di sini Kamui sangat bahagia akan aksi memancing tersebut.
Singkat waktu diadakanlah perjamuan demi merayakan keberhasilan Hanbei dan Kamui dalam memanen ikan tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Kichito dan juga Hanbei, dengan Hanbei yang menjelaskan bahwa ia tidak jadi menyerahkan Sayaka kepada Kichito karena Sayaka telah mencintai Kamui. Tentu pernyataan tersebut pun membuat hati Kichito sekarang ini menjadi hancur berantakan, guys. Anjay. Selepas itu Hanbei di sini sudah bersama Kamui dan akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana ia bisa bertemu dengan istrinya yaitu Sugaru atau dengan nama yang sekarang yaitu Oshita. Tapi kita panggilnya Sugaru aja kali ya, soalnya adem aja gitu. Nah, di dalam ceritanya tersebut bisa diketahui bahwa Sugaru sama seperti Kamui, yang dimana Hanbei menemukan mereka dengan keadaan terdampar. Hanbei juga merasa bahwa Sugaru sama seperti Kamui, yang dimana ialah seorang ninja. Tetapi Hanbei tak mau mengambil pusing akan hal tersebut. Dan alasan Hanbei mendorong Kamui saat itu ialah karena ia mengira Kamui adalah ninja pemburu, dan ia tentu tak mau istrinya kenapa-napa. Maka dari itu dengan cara mendorong Kamui mungkin menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan keluarganya. Tahu-taunya malah berjumpa lagi. Namun Hanbei yakin bahwa Kamui orangnya bisa dipercaya. Dan tibalah waktu malam dengan memperlihatkan beberapa orang suruhan Gunbei yang sedang mencari keberadaan Hanbei dengan memberikan informasi mengenai ciri-cirinya. Dan tentu hal itu disimak oleh Kichito yang juga pas berada di sana saat ini. Kemudian di lain sisi ada Kamui yang sudah membulatkan tekad dengan memutuskan untuk pergi menjauh dari desa ini. Akan tetapi di tengah perjalanannya suatu insiden pun terjadi, yang dimana perahu yang ia kendarai malah dijebolkan oleh Sugaru dari dalam laut. Kamui pun lalu nyebur dan menemukan keberadaan Sugaru di sana. Mereka pun kemudian melakukan baku hantam saat ini. Dan tak cukup sampai di situ, Sugaru bahkan mengejar Kamui sampai ke daratan. Dan tentunya aksi Sugaru saat ini didasari karena ketakutannya terhadap Kamui. Ia mengira bahwa Kamui pergi untuk memberikan informasi tentang keberadaan dirinya. Namun bisa diketahui bahwa Kamui tidak seperti itu, melainkan jiwa organisasinya sudah ia buang jauh-jauh. Dan di sini karena ingin meyakinkan Sugaru, Kamui pun merelakan nyawanya di tangan Sugaru. Namun hal itu tak terjadi. Dan di waktu yang berbeda kita akan dikejutkan dengan keadaan rumah keluarga Hanbei yang sekarang ini sudah terbakar. Dan tak hanya itu saja, Hanbei pun sekarang sudah ditangkap dan akan dieksekusi oleh Gunbei. Tentu peristiwa itu membuat para warga dan keluarga sangat terpukul. Dan ternyata dalang dari semua ini ialah Kichito yang telah membeberkan keberadaan Hanbei kepada klan Matsuyama. Nah, mungkin Kichito merasa benci dengan Hanbei ya kan? Karena sebelumnya kan Hanbei pernah berkata bahwa Sayaka tidak akan menjadi miliknya. Dan pastinya rasa iri pun pasti ada lah, karena bisa kita saksikan seksama jika Kichito telah mencuri umpannya Hanbei. Dan kini karena kebelengannya tersebut, Kichito pun harus menerima ganjaran dengan dieksekusi oleh para warga. Nah, atas kejadian itu Sugaru kini memutuskan untuk menyelamatkan Hanbei. Dan di keesokan harinya terlihat jika Hanbei yang sekarang sedang disiksa. Namun tak selang lama datanglah Sugaru dan Kamui yang kemudian langsung mengamankan Hanbei. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan untuk pulang. Dan setelah cukup jauh menempuh perjalanan, mereka lalu merasa terselamatkan dikarenakan dari kejauhan mereka melihat bahwa ada sebuah kapal nelayan yang cukup besar. Namun setelah itu mereka sangat dikejutkan dengan kehadiran beberapa perahu yang sudah tak ada orang di dalamnya. Dan di saat itu juga mereka pun sekarang sudah berhasil selamat dikarenakan ada sebuah kapal nelayan pemburu hiu dan mereka disebut dengan nama Watari atau sang pemburu hiu. Dan orang ini bernama Fudo, yakni sang pemimpin dari kelompok nelayan tersebut. Dan sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda seorang pelukis handal yang tak diketahui namanya siapa. Namun nantinya akan membuat Anda semua terngaceng setelah mengetahui identitas yang sebenarnya.
Kemudian diadakanlah sebuah pertemuan demi menyambut orang Watari. Lalu Fudo menjelaskan bahwa dalam 10 hari mereka akan menyapu bersih hiu-hiu yang ada di perairan tersebut. Namun di sini sang kepala desa kebingungan karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar jasanya orang Watari tersebut. Akan tetapi Fudo memberikan sebuah clue bahwa mereka tak akan memungut biaya sepeser pun. Tentu kalimat itu menjadi sebuah kebahagiaan terbesar bagi seluruh warga. Setelah itu Fudo bertingkah layaknya seorang kesatria dan mulai mengajak Kamui untuk ikut bersama. Dan hal itu membuat Sayaka menjadi sangat khawatir akan kepergian Kamui, atau bisa dikatakan bucin gitulah. Dan saking khawatirnya ia sampai bertengkar dengan ibunya. Beralih ke Kamui yang sekarang sedang menyaksikan aksi dari orang Watari, yang dimana mereka memperlihatkan seperti apa cara berburu hiu itu. Tentu perilaku cara berburu mereka terbilang cukup mengharioskan. Hal itu bisa dinilai oleh Kamui dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah orang biasa. Sekaligus Kamui yang mendapat sindiran keras dari Fudo. Tentu pernyataan itu menjadi tanda tanya di benaknya Kamui. Siapakah mereka? Dan tibalah waktu malam dengan sudah diadakannya sebuah perjamuan besar-besaran demi merayakan keberhasilan orang Watari. Dengan sebuah tarian kolosal orang-orang di sana. Kemudian di lain sisi ada Kamui yang sedang merenungi tentang kehidupannya yang sangat menyedihkan. Dan tak selang lama datanglah Sayaka ke hadapan Kamui. Lalu ia menyelam dan mengambil sesuatu dari dalam laut tersebut. Nah, karena menunggu terlalu lama, Kamui mengira bahwa Sayaka sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh Sayaka. Dan ternyata Sayaka mengambil 2 buah kulit kerang, yang dimana ia di sini sedikit bucin dengan menjelaskan bahwa Kamui harus memiliki bagian kerang matahari, sedangkan ia mengambil kerang bermotif bulan. Karena jikalau mereka mempunyai bagian dari kulit kerang tersebut, itu akan selalu menyatukan mereka. Dan di saat akan pergi, Sayaka meminta kepada Kamui untuk menjaga baik-baik kulit kerang itu. Nah, setelah selesai dari kebucinan tersebut, Kamui pun bergegas menuju ke kapal orang Watari. Namun di sini ia malah... Ya, Kamui pun di sini dites oleh para orang Watari tersebut, yang dimana mereka semua ialah seorang ninja buronan yang sama sepertinya. Dan tibalah pagi hari yang menampilkan Kamui dan Sugaru, dengan Kamui yang memberi penjelasan bahwa ia tadi malam dites oleh orang Watari, yang ternyata mereka juga ialah seorang buronan. Lantas timbullah pertanyaan dari Sugaru, apakah mereka bisa dipercaya? Nah, namun sekarang ini Kamui belum bisa mengambil keputusan yang jelas. Dan adegan itu bersamaan dengan mimpinya Sayaka, yang dimana ia bermimpi jika Kamui babak belur karena dikeroyok massa. Kemudian adegan memperlihatkan keluarga Hanbei serta Kamui dan juga Fudo yang lagi ngemukbang ikan hiu bakar. Nah, di saat itu pula Sayaka yang terlihat cemas ketika mengetahui Kamui akan pergi meninggalkannya. Dan di saat itu juga ia mulai bercerita mengenai mimpi buruknya kepada Kamui. Akan tetapi Kamui sudah mulai tertular oleh jurus kebucinannya Sayaka, guys. Setelah itu mereka pun berangkat untuk meninggalkan pulau pedesaan tersebut. Akan tetapi Fudo melihat dari kejauhan bahwa ada penampakan aneh yang terjadi di desa sebelumnya. Lantas Kamui pun bergegas akan ke sana dengan Fudo yang nantinya akan menyusulnya. Kemudian terlihat bahwa ada seorang pelukis yang sedang mengarahkan panahnya ke arah kapal mereka. Apa yang sebenarnya terjadi, guys? Nah, sesampainya di desa, Kamui sangat dibuat bingung dengan fenomena yang terjadi. Bahwasannya orang-orang di sini mantek secara misterius. Tak hanya itu saja, ia bahkan dibuat bersedih ketika melihat keluarga Hanbei yang sekarang sudah tak berdaya. Di sini Kamui sudah tidak bisa menahan tangisnya ketika menyaksikan Sayaka yang sekarang harus meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya.
Selepas itu, ia menemukan Sugaru yang masih bisa bertahan walaupun dengan cara memprihatinkan. Sugaru kemudian memberi penjelasan bahwa air yang mereka konsumsi sudah terkontaminasi oleh racun. Lalu ditemuilah sumber air yang ada racunnya itu oleh Kamui. Dan di saat itu juga... Ya, dan dari sinilah diketahui siapa dalang di balik semua ini. Kamui pun berlari dan mulai waspada akan sekelilingnya. Di saat tekad sudah bulat, Kamui pun langsung keluar dan mulai membantai para ninja yang sedang berkamuflase. Setelah itu kita akan diperlihatkan dengan beberapa ninja buronan yang sekarang nasibnya harus mokat dengan cara tersiksa. Dan mari saya perkenalkan, inilah sang pelukis yang ternyata adalah sang ketua klan ninja yang sedang menyamar guys. Di saat itu juga para ninja pemburu pun mulai keluar dari persembunyiannya dan akan menghabisi Kamui. Setelah membantai para ninja, Kamui pun bergegas akan mencari keberadaan Fudo. Sedangkan sang ketua sudah berlayar menuju ke suatu tempat. Setelah menemukan Fudo, kini pertarungan pun tak terelakkan. Namun di sini Kamui dibuat terngaceng ketika mengetahui bahwa Fudo juga bisa menggunakan jurus bayangan Fata Morgana seperti dirinya guys. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Kamui dengan cara memotong lengan Fudo dengan penuh kebrutalan. Ia bahkan membiarkan keadaan Fudo menderita seperti itu, dengan menjelaskan bahwa para warga terutama Sayaka lebih menderita dibanding dirinya. Kemudian di salah satu adegan menampilkan seorang pelukis yang sedang berada di klan Matsuyama, dan terlihat bahwa ia telah melukis tentang perjalanan Kamui. Dan di akhir cerita, kini Kamui terus menempuh perjalanannya tanpa arah dan tujuan. Ia bahkan menjadi buronan ninja yang paling dicari saat ini. Setelah peristiwa yang dialaminya, pastinya ia merasakan trauma yang begitu mendalam. Juga sudah tidak bisa mempercayai orang lain. Dan apa cerita selanjutnya dari Kamui ini guys? Tidak ada yang tahu. Nah, begitulah cerita kita kali ini yang berjudul Kamui Gaiden. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, beserta kurangnya detail dalam mengulas. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Saya si Beleng pamit undur diri. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!